Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Sabila dengan NIM 223331 dari Prodi Manajemen kelas RA 16. Nah, dalam video ini saya akan membuat resume materi dalam mata kuliah perilaku keorganisasian. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM CPM. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai sikap kerja. Nah, dalam sikap kerja ialah pikiran atau perasaan puas atau tidak puas, dan dapat disimpulkan juga sebagai suka atau tidak sukanya bekerja dengan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif. Nah, mendapatkan apa yang inginkan di tempat kerja. Faktor-faktor kondisi kerja yaitu yang pertama, kondisi kerja, hubungan industrial, rasa aman, lingkungan peralatan kerja. Nah, tingkat kenyamanan yang lebih tinggi dalam bekerja untuk menciptakan sikap kerja yang positif. Dan mengapa kepuasan kerja dalam suatu organisasi sangatlah dibutuhkan, karena karyawan atau pegawai yang puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan suatu yang lebih untuk perusahaan, dan kemudian ia akan berusaha memperbaiki sehingga ia pun terus mendapatkan kepuasan yang kemudian akan menghasilkan kerja yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu mengenai konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi akan membantu memotivasi diri sendiri dan orang lain secara efektif. Selanjutnya itu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, dorongan yang timbul dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, dan keinginan berprestasi. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, rangsangan, yang datang dari luar diri seperti hadiah, pujian, dan insentif yang diterima. Yang ketiga ada motivasi positif, yang dimana motivasi positif yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan atau. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya motivasi dalam kehidupan. Nah, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan dalam kehidupan. Motivasi sangat penting karena membuat kita tetap bersemangat, produktif, dan berusaha menjadi lebih baik. Dengan motivasi juga kita dapat mengatasi tantangan, mengatasi rasa malas, dan terus berusaha mencapai cita-cita. Motivasi juga memberikan kita untuk tetap fokus mengenai tujuan dan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang selanjutnya itu mengenai strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Nah, tentukan terlebih dahulu tujuan yang jelas dan realistis untuk meningkatkan motivasi, dan tujuan ini akan memberi arah dan fokus. Yang kedua yaitu bangun kepercayaan diri. Nah, bangun kepercayaan diri ini adalah asah keterampilan dan keyakinan diri kita, rayakan keberhasilan kecil-kecilan untuk membangun rasa mampu menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu ciptakan lingkungan positif. Nah, dalam menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang mendukung dan memberikan umpan balik konstruktif dalam mendorong motivasi kita untuk terus berkembang. Baik, selanjutnya itu pengertian kerja tim. Jadi, pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan efektif
dalam memahami peran masing-masing anggota tim. Nah, pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi dan misi organisasi, agar setiap langkah kerja tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi dan misi organisasi. Pemahaman yang jelas terhadap target capaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Dengan pemahaman yang jelas, visi misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung pencapaian tujuan bersama. Ini akan menciptakan strategi dalam tindakan dan memperkuat kesatuan dalam tim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi dalam organisasi. Jadi, komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk komunikasi di dalam organisasi yaitu tertera peran teknologi dalam komunikasi organisasinya. Jadi, teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien di dalam organisasi. Seperti dari email hingga platform kolaboratif. Teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan anggota dalam organisasi. Keterbukaan dalam transparansi dalam komunikasi organisasi Keterbukaan dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi jelas dan tidak disembunyikan dan membawa keadilan dan kesetaraan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu setelah menyelidiki faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi, kita dapat merekomendasikan peningkatan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Selain itu, keterbukaan dan transparansi harus diutamakan untuk memperkuat komunikasi di dalam organisasi. Dalam kesimpulan ini juga penting bagi organisasi untuk memahami peran budaya organisasi dalam komunikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Merekomendasikan adopsi strategi komunikasi yang inklusif untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Jadi, definisi dari budaya organisasi yaitu budaya organisasi diidentifikasikan sebagai sistem nilai kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, perilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unit dari suatu perusahaan atau institusi. Nah, pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, jadi budaya yang selaras dengan visi dan misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas dan retensi karyawan. Hal ini juga akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, perusahaan dengan budaya organisasi yang sehat akan cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karyawan akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kinerja, inovasi, dan pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian mengenai komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat dalam organisasinya. Nah, ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik dengan kepentingan organisasi, serta harus
yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Nah, hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah, karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta pada pencapaian tujuan organisasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.